tafsir, ya. Mana spidolnya? Nggak ada spidolnya. Ada. Ya, kita harus mengetahui apa itu tafsir. Tafsir yang kita tahu itu seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari. Pernah dengar? Pernah? Ibnu Katsir nggak pernah dengar? Pernah kan? Nah, tafsir itu secara bahasa, ada secara istilah. Ya, ilmu tafsir. Tafsir lughatan dari kata fassara yufassiru. Masdar dari fassara yufassiru. Ya. Tafsir itu adalah masdar. Apa itu masdar? Kita belajar shorof dulu kan. Masdar seperti fa'ala yaf'alu fa'lan kan. Berarti ini fassara yufassiru tafsiran. Artinya fassara itu menafsirkan, ya. Menafsirkan, dia menafsirkan dan yaitu dia masuk menjadi ilmu tafsir. Adapun secara istilah ya, tafsir secara istilah adalah ikhraj. Apa itu ikhraj? Mengeluarkan makna-makna di dalam Al-Quran yang terkandung di dalam ayat Al-Quran kepada tempat yang jelas. Maksudnya tadinya makna-makna itu tidak diketahui, ya, tidak diketahui. Akan tapi ketika ada yang tafsir, mufassir mengeluarkan maknanya, ya, menjelaskan tafsirnya, maka telah diketahui, paham ya? Itu dia maksudnya. Itulah yang akan kita pelajari. Seperti contohnya tafsir dari surat Al-Ikhlas, yaitu menerangkan tentang tauhid, ya, dan seterusnya. Itulah dia tafsir. Ya. Jadi tafsir ini fokusnya kemana? Ke sunnah apa ke Al-Quran? Ke Al-Quran, ya. Ya, menjelaskan makna atau mengartikan, itu dia tafsir. Ya, karena apa yang di dalam Al-Quran seperti kita ketahui bahwasanya pondasi Islam itu apa? Al-Quran dan Sunnah, ya. Maka apa yang di dalam Al-Quran itu harus kita keluarkan semua maknanya dengan tafsirnya, ya. Bahkan di Al-Quran itu mencakup fikih semua, mencakup akidah, bahkan ilmu-ilmu sains dan teknologi, semuanya ada di dalam Al-Quran, ya. Yang mana itu ada ayat-ayat yang menunjukkan tentang ilmu sains dan teknologi, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Al-Qur'an adalah huda, yaitu apa? Petunjuk, ya, untuk manusia. Jadi tidak ada petunjuk lain secara kecuali Al-Qur'an. Maksudnya tidak ada petunjuk lain kecuali wahyu, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Maka ketika ada orang yang mencari petunjuk selain Al-Quran dan Sunnah, maka jelas dia sesat. Misalkan dia menggunakan akalnya, maka coba kita lihat orang-orang yang menggunakan akal, tidak menggunakan Al-Quran dan Sunnah, maka akhir-akhirnya dia sesat, ya. Seperti orang-orang ateis, orang-orang filosofi seperti Aristoteles dan seterusnya, pasti mengatakan Allah nggak ada nih, atau minimal Allah di mana-mana dan seterusnya. Itu kenapa? Karena tidak berpondasi kepada Al-Quran. Padahal kita telah meyakini bahwasanya Al-Quran adalah penjelas. Kita meyakini bahwasanya Al-Quran adalah ahsanul kalam, kalamullah. Tapi kalau tidak mengikuti Al-Quran, maka dia kehidupannya akan sesat. Paham? Itu dia tentang tafsir. Langsung saja buka halaman 9.
Halaman 9 itu kita masuk ke bab pertama. Min suwarin kisarin al-mufassal. Maksudnya adalah kita memulai mentafsirkan surat-surat yang pendek-pendek dulu ya. Enggak langsung kita masuk ke Al-Baqarah enggak, tapi dari surat-surat pendek dulu kita mentafsirkan. Kita belajar mentafsirkan, mengeluarkan makna-makna tafsir. Di dalam surat An-Nas dan Al-Falaq. Pembahasan di dalam surat An-Nas dan Al-Falaq, lihat halaman 9, adalah iltija'u ilallah wa ta'alluq ya wa ta'alluqil qalbi bihi. Iltija, apa itu iltija? Ada yang tahu? Iltija itu kembali, diartikan ya di bukunya itu atau ditulis. Iltija itu kembali kepada Allah. Wa ta'alluqul ya al-qalbi bihi, maksudnya adalah dan terkaitnya hati kepada Allah. Jadi hati itu harus terkait kepada Allah ya semasa hidupnya. Di mana ditafsirkan, dijelaskan di dalam surat An-Nas dan Al-Falaq. An-Nas Al-Falaq itu dibilang surat apa? Julukan dari surat An-Nas dan Al-Falaq. Siapa yang tahu nama lain atau julukan dari surat An-Nas dan Al-Falaq? Al-Mu'awwizatain. Ya. Apa itu? Al-Mu'awwidataini. Apa ini al-mu'awwidha? Dari kata awwadha yu'awwidhu, mu'awwid. Ta'awudz itu berlindung ya. Kenapa ada mu'awwidzah tadi? Kemudian kain ini musanna kan? Musanna, dia dua berarti An-Nas dan Al-Falaq. Kenapa? Karena dua-duanya dimulai dari qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Paham ya? Makanya disebut mu'awwidzatain yang meminta mu'awwidz itu meminta perlindungan. Meminta perlindungan ya. Dua-duanya diawali dengan qul a'udzu. Makanya disebut al-mu'awwizatain. Benar. Ila makanil jali. Lihat halaman 10. Udah? Halaman 10, lihat di situ judulnya Tafsiru Suratain Nas wal Falaq. Tafsir dari suratai, maksudnya apa? Dua surat, yaitu surat An-Nas dan Al-Falaq. Coba sebelumnya kita baca dulu, silahkan baca satu orang surat An-Nas. Coba satu, siapa? Siapa yang belum hafal? Udah hafal semua, coba. Siapa namanya? Iqbal. Hah? Iqbal. Oh, Iqbal ya. Coba An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, santai. Kalau selainnya siapa? Surat Al-Falaq.
Coba siapa? Yang belakang coba. Siapa namanya? Ilyas. Ya, coba surah Al-Falaq. Ya, barakallahu fiik. Lihat sekarang kita masuk ke dalam ini, udah belum? Udah ya. Kita masuk ke dalam surat An-Nas. Kita membaca atau memahami dulu makna perkatanya, ya. Ya, di sini Qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq itu sama dibilang tadi. Kenapa mu'awwizatain? Kenapa di sini qul? Itu fil apa? Fil apa ini? Dari dari qala yaqulu kan. Qul. Nah, berarti yang diperintahin siapa? Manusia. Hah? Qul itu satu orang. Kalau manusia semua qulu. Oh iya. Siapa berarti? Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Akan tapi perintah kepada Nabi Muhammad itu juga perintah kepada seluruh umat. Maka dikatakan sini, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, aku saya berlindung dari kata aza ya'udu, yaitu berlindung bi rabbi. Lihat di sini rabbi bi rabbi, ya. Dengan rabbi an-nas, mudhaf ilaih, kan? Dengan Tuhannya manusia yang menciptakan manusia. Kenapa di sini nggak disebutkan billah saja? Ya, faedah dikatakan bi rabbin nas karena agar diketahui akan lebih menekankan bahwasanya yang menciptakan manusia adalah Allah, yaitu Rabbun Nas. Maka berta'awudlah atau berlindunglah kepada Rabbun Nas. Paham ya? Qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas, ya, atau Malikin Nas, itu sama, yaitu yang merajai atau memiliki manusia. Ilahin Nas, ya. Ilah di sini harusnya panjang, ya. Harusnya harusnya gini ya, ilahun. Tapi di dalam kata bahasa Arab dipakai menjadi ilahun. Hanya dipanjang di harokatnya saja, ya.
Paham ya? Banyak seperti itu, contohnya dia di dalam Al-Quran Ar-Rahman, kayak gini kan harusnya Ar-Rahman panjang kan, jadi harokatnya dipanjang, itu namanya khatul Quran, maksudnya tulisan Al-Quran memang kayak gitu, khatul Quran ya. Nah begitu juga ilahin nas, yaitu Tuhannya manusia. Ilahin ini diwajannya adalah dari kata alaha, ya'lahu artinya menyembah, berarti ilah itu yang disembah, berarti maksudnya Tuhan, Tuhannya manusia. Min syari, dia di sini dari syar. Apa itu syar? Kejelekan ya, atau keburukan ya. Dari kejelekan waswas. Waswas ini orang yang banyak waswas ya, banyak waswas. Orang baik jin yang banyak waswas. Nanti waswas itu artinya di dalam hatinya itu macam-macam. Ya, yang nyeleneh-nyeleneh, contohnya gimana kalau begini ya. Negative thinking ya. Ya, itu untuk manusia. Kalau ini dia lebih parah lagi was-was itu. Kayak mana ya? Kayak dia mikirin sesuatu yang nggak perlu dipikirin. Contohnya siapa yang menciptakan Allah kayak gitu. Pokoknya yang parah-parah kayak gitulah. Tapi di dalam hati saja, nggak dikeluarin. Itu dia was-was. Paham ya? Misalkan tadi lagi sholat, ya. Ini tadi wudunya betul nggak sih gitu. Nanti dia batal tiba-tiba gara-gara was-was itu. Maka kita melihat ada bapak kok di awam, misalnya kita sholat di masjid awam, ada bapak yang ya takbir nggak jadi ya, itu dia was-was. Kadang wudhu udah sampai tangan ulang lagi dari mulut ya, itu dia karena ada was-was. Paham ya? Was-was ini siapa? Was-was khannas. Khannas ini orang yang banyak was-wasnya ya. Dan dia membisikkan kepada orang lain, baik itu nanti dari jin atau manusia. Alladzi itu kembali kepada khannas. Alladzi yuwaswis. Was-was ini dari fi'il waswasa yuwaswisu ya. Al-waswas itu orang yang banyak waswas ya. Waswas itu masdarnya. Alladzi yuwaswisu, yang mana dia mendatangkan waswas ya kepada sudur, kepada dada-dada manusia, minal jin wan nas, dari jin dan manusia ya. Jadi syaitan ya, syaitan ini ada dari kalangan jin dan manusia. Dalilnya mana? Dalilnya ini minal jin dan wan nas. Paham ya? Jadi syaitan itu bukan nama jin ya. Syaitan itu bukan nama jin, tapi sifat yang sering mewas-waskan ya. Ada dari kalangan jin yang dia datang gangguin manusia, ada yang dari kalangan manusia, misalnya teman bilang, oh nggak usah sholat yuk, main aja. Nah, itu dia setan dari kalangan manusia. Paham ya? Itu dia. Akan tapi jin itu nggak semuanya setan. Jin itu ada yang muslim, berarti dia jin muslim. Ada yang jin kafir, berarti itu dia setan yang sering ganggu manusia. Paham ya? Itu secara global ya. Begitu juga kalau qul a'udzu birabbil falaq. Kita tulis dulu. Ini sebelum masuk kita ke kitabnya, nanti habis kita baca bukunya. Ya.
karena dua-duanya berlindung dari kejelekan-kejelekan ya yang Allah ciptakan. Ya. Dan di sini qul a'udzu birabbil falaq ya. Al-falaq ini apa? Falaq. Ya, waktu subuh ya. Waktu terbitnya matahari atau sebelum terbitnya matahari itu falaq. Min syarri ma khalaq ya. Jadi dari kejelekan yang Allah ciptakan, wa min syarri apa itu? Ghasikin idza waqab ya. Syarri ghasikin idza waqab ya. Ghasik itu apa? Keburukan-keburukan yang datang di malam hari ya. Datang di malam hari idza waqab, ketika keburukan itu keluar ya. Wa min syarri nafasati fil uqad ya. Dari hembusan buhul-buhul. Kenapa disebutkan uqad? Karena ini dia buhul-buhul penyihir yang penyihir lagi. Biasanya apa ya? Dukun ya, yang diikat-ikat. Maka dikatakan uqad dari kata aqada. Biasanya itu. Wa min syarri hasidin idza hasad ya. Orang hasad, jika dia hasad baik itu dari ainnya ya, maka ada penyakit ain. Apa itu penyakit ain? Kalau ngelihat bisa sakit. Karena dia hasad, apa? Muji. Ya bisa, ya muji nggak pakai nama, walaupun dia niatnya nggak buruk ya. Tapi kalau nggak pakai itu bisa jadi hasad. Tapi bisa jadi ain. Tapi kebanyakan ain ini dia di bangsa orang Arab ya. Walaupun di Indonesia jarang ya. Walaupun dia tidak mengatakan nama. Jadi ain ini dia memang benar-benar dari matanya, seperti pada zaman Nabi kan ada yang ngelihat, tahu hadisnya, yang ngelihat kulit. Jadi ada sahabat yang kulitnya putih kali. Jadi ada sahabat yang melihat kulit itu putih, salah kulit tangannya, tiba-tiba dia langsung pingsan. Jadi penyakit ain itu tiba-tiba langsung kena, paham ya? Nggak ada sebab, begitu. Kebanyakan di bangsa Arab. Ya, kita masuk ke dalam kitabnya. Lihat halaman 11. Lihat al-iltija ilallah, kembali kepada Allah dan mengkaitkan hati bihi ya, wa ta'alluqil qalbi bihi. Lihat di sini fadail suratain. Udah dapat situ halaman 11? Udah. Fadail suratain. Di suratil falaq wan nas fadlun azimun ya. Dari dua surat, bisa kan di sini ngartikannya kan sekalian kan? Dari dua surat Al-Falaq dan An-Nas ini mempunyai dua fadilah yang azim. Mempunyai fadilah yang azim, fadilah yang azim haitsu khassahumullah ta'ala bi khasaisin ya. Yang mana Allah khususkan dengan kekhususan yang tersendiri. Di antaranya nomor 1, masru'iyati. Apa masru'iyati? Itu wajibnya atau disyariatkan membaca. Kalau dibilang disyariatkan itu bisa wajib, bisa sunnah ya. Maka disyariatkan qiraatu al-qiraah bihima ba'da kulli salat marrah wahidah ya. Disyariatkan untuk membaca dua surat ini ya di setiap salat sekali ya. Kenapa muawwizatain ini dikatakan kalau di orang awam surat apa? Sapu jagat ya. Itu karena dapat membasmi ya sihir-sihir apapun ya. Baik misalkan itu misalnya dukun. Nah, kalau misalnya orang kemasukan dan seterusnya ya. Itu dia. Yang kedua, masru'iyatul qiraati masru'iyatu qiraatihima salasa marrat kulla sabahin wa masa ya, atau kullu sabah wa masa ya. Jadi disyariatkan membaca 3 kali ya di setiap
pagi dan petang. Berarti ini apa? Zikir apa? Zikir pagi petang. Nah, kalau zikir pagi petang pasti ada di situ surat ayat kursi, kemudian surat Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Ikhlas, ya 3 4 itulah. Kemudian yang ketiga masru'iyatu qira'atihima indan naum salasa marat ma'a nafsi ya fil yadain wal mashi bihima mastata'a min jasadi. Lihat di sini disyariatkan juga. Kalau tadi yang pertama disyariatkan setiap setelah sholat, kemudian disyariatkan setiap pagi petang, kemudian setiap mau tidur, setiap mau tidur 3 kali, kemudian dihembuskan setelah baca itu dihembuskan ke tangan, kemudian tangannya diusapkan ke badan, seluruh badan. Itu dia yang disunahkan dari membaca 2 surat ini. Kenapa? Karena di dalam 2 surat ini adalah perlindungan, ya, semuanya perlindungan terhadap keburukan yang ada di dunia. Nah, maka dengan itu disunahkan oleh Nabi beberapa hal ini. Lihat buka halaman selanjutnya, kita masuk ke ma'anil kalimat, makna-makna kalimat, halaman 12. Ma'anil kalimat, makna-makna kalimat dari 2 surat ini. Yang pertama waswas, itu dari surat apa itu? An-Nas, ya. Ya, min syarril waswas, dari keburukan waswas. Apa ini waswas? Kasirul waswasah, ya. Waswas itu adalah orang yang kasirul waswasah, banyaknya waswas di dalam hatinya. Misalnya lagi sholat dia entah apa yang di pikirannya, ya. Misalkan pokoknya entah apalah, ya, pikiran-pikiran yang tidak pantas dipikirkan, atau bukan pikiran jorok, ya. Was-was ini dia pikiran yang tentang ilmu gaib, dipikirin gimana bentuk setan dan seterusnya, ya. Ya, padahal nggak bisa dipikirin terus. Ada yang sering kayak gitu, lagi sholat tahap yang dipikirin, tapi bukan, ya, ada. Hah? Ya, kita sering terkena itu. Maka bukan orang-orang tertentu saja, kita semua bahkan sering terkena itu, ya. Kadang tahapan yang dipikirin pada saat sholat, itulah dia was-was, ya. Tapi belum masuk kita ke derajat was-was, karena kalau cuma sekali-sekali itu nggak banyak, ya. Al-murad biha, yang dimaksud darinya adalah khawatirul lati yalqiha atau yulqiha asyaiton fi nafsil insan. Khawatir ini kekhawatiran atau bahaya-bahaya yang dibisikin pas lagi sholat atau pas mau tidur, dibisikin oleh syaiton fi nafsil insan, di manusia. Jadi dibisikin. Jadi kok kita tiba-tiba teringat, itu berarti dibisikin. Kita nggak dengar bisikannya, tapi tiba-tiba terbetik. Ya, paham ya? Sesuatu yang jelek biasanya itu dibisikin. Kemudian al-khannas, ya, waswasil khannas allazi yata'akhkhar au yakhtafi ba'dal waswasah. Ya. Yang itu dia pelakunya yang menghembuskan waswas, itu dia pelakunya adalah khannas, yaitu yang bersembunyi di balik waswas itu. Setelah dia membisikkan, habis itu dia ngilang, ya, itu jinnya, ya. Baik itu manusia, ya, teman yang buruk, habis itu dia berikan waswas, habis itu temannya nggak khusyuk sholatnya, ya, semacamnya. Itu semua sama saja al-khannas, ya. Ya, dan khannas ini termasuk orang yang sering ta'akhir, yang sering berakhir dalam sholat. Misalnya dia pas sudah rakaat ketiga baru sholat maghrib, rakaat ketiga baru dia datang. Nah, itu dia wudunya dilama-lamain, itu dia termasuk khannas. Paham ya? Diartikan yang ini. Kemudian al-falaq itu as-subuh, ya, falaq subuh. Ketika dikatakan Rabbul Falaq, Rabbil Falaq berarti yang menciptakan subuh, ya, yang menciptakan
keindahan subuhnya pada saat tadinya gelap menjadi terang, yaitu Allah. Kemudian nafasat, salah ya tulisannya, kurang titiknya, nafasat ya, hembusan, atau an-nafsu huwa an-nafku ya, nafku itu adalah hembusan ya, dari kata nafakha ya, artinya menghembus ya, bidunir rik ya, tanpa terasa, paham ya? Kalau hembusan kerasa kan kerasa anginnya, oh ini nggak kerasa ya, saking halusnya hembusannya, itu dia an-nafku. Al-murad bihinna, yang dimurad dengan an-nafasat adalah as-sahirat ya, sihir-sihir, baik itu dia pelet, susuk atau santet ya, atau ya terkena pokoknya sihir-sihir dari dukun lah, dari dukun. Kalau penyihir udah jarang ya sekarang, dukun, terus apa, orang pintar ya, banyak. Itu dia. Jadi kita di dalam Al-Falaq ini ya, dan Anas ini berlindung dari ini semua. Makanya kita lihat orang yang banyak zikir pagi petang atau baca dari surat Muawwizatain ini, dia jarang diganggu jin ya, jarang diganggu jin, jarang ada penampakan ya, walaupun penampakan pernah ada ya kan. Kalau misalnya orang jarang baca, bisa aja penampakan, kadang sering kemasukan kan ada. Atau kalau dikirimin pelet atau dikirimin santet, dia langsung kena kalau orang nggak baca itu. Tapi kalau yang baca nggak kena jelas ya. Atau sering ketindihan. Siapa tahu ketindihan? Kalau lagi tidur tiba-tiba kebuka mata tapi nggak bisa bergerak. Tapi kenapa biasanya cewek yang merasa kayak gitu? Iya, laki-laki pun pernah, ustaz pun pernah ya. Iya. Biasanya kalau anak-anak pesantren pernah itu. Yang di pondok pernah ada cerita itu kan. Ya biasanya kayak gitu. Ustaz dulu pesantren banyak kayak gitu. Jadi pas ya baca, tapi ya mau nggak mau dia, jika lingkungannya banyak lingkungannya, maka nggak harus baca ini saja. Maksudnya setelah baca ini rumah itu dibacain Al-Baqarah ya, Al-Baqarah, jadi jin-jin yang penghuni situ dia pergi. Itu dia ya. Nggak menjamin juga, tapi itu semuanya takdir ya, nggak menjamin juga. Tapi ini hanya apa ya, upaya kita ya, pasti jarang ketika sudah baca ini ya, jadi itu dia, terkena ketindihan dan seterusnya. Kemudian hasid itu orang yang hasad, dari kata hasada yahsud, itu hasid. Allazi yatamanna zawalun nikmat anil akhirin ya, yang menginginkan hilangnya nikmat dari seseorang. Misalnya dia ngelihat orang punya nikmat, misalnya dapat beli mobil ya, habis itu dia ngelihat, hasad, dia ingin mobil itu hilang. Jadi orang itu nggak punya nikmat itu lagi, itu dia hasad. Nggak harus nikmatnya pindah ke dia, nggak, yang penting nikmat itu hilang, itu dia udah hasad. Paham ya? Oh, misalnya cuman kayak gitu, tapi kita nggak pengen dia hilang, cuman kayak Iya, itu bukan hasad. Ya, bukan hasad, itu cuman kagum. Tapi kalau nggak pakai baca bismillah, itu bisa jadikan keburukan, datangnya keburukan bagi orang itu ya, bisa kena aib. Makanya sering kita masya Allah dan seterusnya. Lihat di sini tafsir suratin Nas. Nah, baru kita masuk ke tafsirnya. Kalau tadi apa makna-makna kalimat, sekarang masuk ke tafsirnya. Lihat di sini, kita masuk ke surat An-Nas dulu. Kul, ya kul. Maka tadi Ustaz bilang kulnya siapa mukhatabnya? Nabi Muhammad. Maka di sini katakan kul ya Muhammad. A'udzu birabbin nas, altaji wa a'tasim birabbin nas. Altaji, saya kembali dan saya berpegang teguh dengan Rabbnya manusia, yaitu Allah. Paham ya? Yang nggak tahu artinya diartikan. Sampai jam berapa kita? 11.45 ya. Ya, sebentar lagi ya. Malikin nas itu al-mutasarrif fi su'unihim ya. Malikin nas itu yang
mengatur perkara-perkara manusia, su'unihim. Ilahin nas, ma'budun nas, yang disembah manusia, al mustahiqu lil ibadati duna siwa, ya, yang berhak disembah oleh manusia dengan ibadah tanpa selainnya. Jadi nggak boleh ya menyembah selain Allah. Ya, maka di sini, di dalam sini masuk tauhid apa saja di dalam surat An-Nas ini? Masuk 3 tauhid. Tauhid terbagi berapa? 3. Apa aja? Bisa 4, bisa 3. Apa? Rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Nah, surat An-Nas dan Al-Falaq ini mencakup 3-tiganya. Contohnya, kalau misalnya tauhid uluhiyah dari kata apa? Ilahin nas, a'udzu, ya, a'udzu ilahin nas. Dah, itu aja kan. Kemudian rububiyah, Rabbin nas, Malikin nas. Enggak, ilahin nas tadi itu uluhiyah. Ya, kemudian asma sifat Malikin nas, ya, Malikin nas. Contohnya di surat Al-Falaq, uluhiyahnya mana? Qul a'u, ya, qul a'udzu. Kemudian itu rububiyah maksudnya. Nah, uluhiyahnya di situ. Kemudian rububiyah Rabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya, karena yang menciptakan keburukan itu Allah. Maksudnya Allah juga yang menciptakan syar itu. Kemudian asma sifatnya mana ada hasad ya? Nggak ada asma sifat. Yang ada uluhiyah dan rububiyah. Ya, asma sifatnya di Al-Ikhlas, di An-Nas tadi. Ya, itu dia. Makanya Muawwidzatain ini termasuk ayat atau surah yang paling utama atau termasuk golongan utama di dalam surat-surat yang lain. Kenapa? Karena terkandung di dalamnya 3 tauhid tersebut, ya, atau di dalamnya termasuk banyak tauhid di dalamnya. Kemudian sampai mana tadi? Ya, min syarri waswasil khannas, min syarri syaitan alladzi yuwaswis inda indal ghaflah, ya, dari syarri keburukan syaitan yang dia membisiki pada saat lalai, ya. Jadi dia bisikinnya pada saat lalai aja. Kalau nggak lalai, nggak dibisikin sama dia. Maka ketika orang banyak main, jarang baca Quran, jarang belajar, makanya itu gampang terkena bisikan-bisikan tersebut. Wa yakhtafi inda zikrillah, dan dia bersembunyi ketika diperintah untuk berzikir, atau dari berzikir dia banyak mengelak. Alladzi waswisu fi sudurin nas alladzi yabithu asyarra wasyuquq fi sudurin nas, yang menjadikan atau menghasilkan, ya, keburukan. Wasyuquq, syuquq itu jamak dari syak. Syak itu keraguan. Jadi dia ragu-ragu. Oh, benar enggak ini hadis ini, ya? Benar enggak Allah di situ gitu-gitu, ya? Itu dia. Fi sudurin nas, di dalam jiwa manusia. Minal jinnati wan nas, dari syayatin. Syayatin itu jamak dari syaitan, jin dan manusia. Jadi kita harus tahu apa itu bedanya jin, iblis dan syaitan. Siapa yang bisa kasih tahu perbedaan dari iblis, syaitan dan jin? Iblis, syaitan dan jin. Jangan semuanya pula kita bilang jin, enggak semuanya pula kita bilang syaitan. Apa bedanya? Setan itu sifat. Dari setan dulu, ya. Ya, kenapa sifat? Sifatnya apa? Sifatnya suka mengganggu. Ya, suka memberikan was-was. Itu dia setan, sifat. Kemudian
Sifat ini bisa menjadi dia disifati oleh jin dan manusia seperti dalam ini. Kemudian jin apa? Jin itu makhluk Allah. Ya, makhluk Allah diciptakan dari api. ya. Nama kita. Hah? Apa? Nama kayak kita ada yang ini ada yang baik. Iya, sama kayak kita, ada yang mukmin, ada yang kafir, akan tapi dia diciptakan memang dari api, ya. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Jadi yang kafir dia masuk ke sifat setan, yang mukmin tidak. Paham ya? Manusia juga kayak gitu. Yang nggak harus mukmin dia. Nggak harus kafir dia, tapi yang mukmin tapi dia fasik, ya. Sering maksiat itu setan juga. Bahkan yang masuk ke dalam jin yang masuk misalnya merasuki manusia itu nggak semuanya kafir. Ada jin muslim juga tapi dia fasik, suka ganggu. Paham ya? Itu dia. Bahkan di pesantren Ustaz dulu ada yang kemasukan harimau dia. Kemasukan harimau. Dia tadinya bela diri teratai putih, tahu? Apa sih? Bela diri teratai putih, tahu? Ada di Silat, ada di Pulau Jawa banyak. Kalau di Medan ada nggak? Biasanya merpati putih tahu? Ya, merpati putih itu kalau udah sabuk tinggi nanti dia dimasukin jin. Nah, ketika orang itu udah pendekar, habis itu dia masuk pesantren, tobat. Tapi jinnya nggak keluar. Jadi ketika dia banyak belajar ilmu, rontak jinnya habis itu keluar. Banyak isinya, ada yang monyet, ada yang harimau. Ya. Ya, ada juga orang ngomongnya pakai bahasa Jawa kadang. Nah, pasti tanya dia itu muslim. Ya, tapi tetap aja kok mengganggu orang, namanya jin yang fasik. Ya. Kemudian iblis apa iblis? Iblis itu adalah makhluk dari kalangan jin, berarti diciptakan dari api, ya. Dia dari kalangan jin, dia dari kalangan jin bukan malaikat, dia dari kalangan jin, ya, yang mana dia membangkang dari sujud, dari perintah sujud kepada Adam pada saat dulu, paham ya? Yaitu iblis. Tapi dia dari kalangan jin, ya. Kalau dalam Israiliyat namanya Azazil, ya. Namanya Azazil. Akan tapi ini nggak sahih namanya. Yang penting dia punya nama, dia dari kalangan jin, ya. Pada saat dulu sebelum adanya perintah sujud kepada Adam, sebelum diciptakan Adam, ya jin ini, ya yang tadinya yang sebelum iblis ini, ya, yang satu jin ini dia lebih soleh dari kalangan malaikat, padahal dia jin. Nah, akan tapi dia sombong ketika diperintah kepada sujud kepada Adam, maka dia menggunakan akalnya bahwasanya dia diciptakan dari api sedangkan Adam dari tanah. Makanya api itu lebih tinggi daripada tanah, ya. Maka dia nggak mau sujud kepada Adam. Itu dia. Kemudian kita masuk kepada tafsir Al-Falaq. Qul ya Muhammad, sama seperti tadi, a'udzu birabbil falaq, al-taji wa a'tasim birabbil falaq, sama seperti tadi ya. Maksudnya falak adalah subuh, waktu subuh. Min syarri ma khalaq. Dari apa? Syarri ma khalaq. Dari keburukan jami'i makhluqatihi minal jinni wal insi wa hawami wa ghairiha. Dari keburukan semua yang Allah ciptakan. Ma khalaqa maksudnya itu kembali kepada Allah, ya. Seperti jin, ya, keburukan jin, keburukan manusia dan hawam. Hawam ini bisikan-bisikan, ya. Keraguan-keraguan dan selainnya. Wa min syarri ghasikin. Ghasik ini maksudnya lail, ya. Ghasik ini lail yang sudah sangat hitam. Jadi tengah malam misalnya kan. Sekitar jam 11, 12, 1, 2 itu dia. Ya, jadi malamnya sangat hitam, paham ya? Itu dia gosip. Iza waqab, ketika dia dakhala bizolamihi, ketika dia masuk ke dalam kegelapannya. Jadi ketika malam sudah masuk tengah malam, ya. Wa min syarri nafasati fil uqad, ya. Maksudnya nafasati fil uqad, yang sering menghembuskan buhul-buhul, yaitu adalah as-sahirat, penyihir-penyihir atau tukang sihir, pesihir.
allati yanfusna artinya menghembuskan bisikan-bisikan, au yanfakhna fima yaqadna minal khayd ya, awil hablin ya, au ghairihi because this sihir ya, itu dari penyihir. Kenapa di sini dibilang nafasat? Karena kebanyakan penyihir itu perempuan, walaupun sekarang ada dukun laki-laki juga, tapi kebanyakan dulu penyihir itu perempuan yang membisikkan dengan, jadi dia membisikkan dengan apa yang diikat. Jadi ada buhul, misalkan kertas atau kain atau boneka diikat, kemudian ini yang dibisik-bisikin ya. Nah, nanti efeknya misalkan ke orang lain, gitu dia. Ya, minal khayd, dari khayd itu apa? Benang ya. Khayd itu jahitan-jahitan, wal habal itu benang dan selainnya. Niatnya apa? Dengan niat mensihir ya. Walaupun yang dibisikannya itu dengan ayat Al-Quran. Kadang ada kita lihat sihir-sihir atau kalimat-kalimat, misalkan ayat Al-Quran, misalnya waliyatalattaf di surat At-Toha, ditulis waliyatalattaf, ditulis di kertas, kemudian dipotong kertasnya, kemudian diikat-ikat ya, dibisik-bisikin, dikasih ke baju orang, nanti orangnya jadi sakit. Nah itu sama aja, walaupun pakai ayat Al-Quran, itu tetap sihir. Min syarri hasidin iza hasad ya, dari keburukan iza hamma bizalik wa aradahu ya. Hasid ketika orang-orang yang hasad, ketika ingin menyihir seseorang ya, maka kebanyakan orang-orang yang datang ke dukun itu dia hasad dulu, bermula dengan hasad, baik dia iri kepada orang lain, jadi disihir dia biar hartanya hilang ya, atau dia ingin banyak kekayaan, jadi sebelumnya dia ngelihat orang yang banyak harta dulu, baru dia ke dukun pastinya, karena dia udah hasad duluan. Paham sampai sini? Ya, kemudian kita masuk kepada udah habis? Udah sah. Hah? Belum. 11.45 kan? Oh 5 menit lagi sah. Iya, 5 menit lagi. Kita lihat karena kita usahakan tapi nggak bisa ya, kelamaan tadi, kita harusnya langsung masuk kitab aja. Jadi lihat di sini halaman 13. Ya, fawaid dan istinbat. Apa artinya fawaid dan istinbat? Ya, faidah-faidah dan istinbat. Jadi yang pertama, kita sangat luas rahmat Allah kepada hambanya ya, yang dapat kita ambil dari dua surat ini, bahwasanya rahmat Allah sangat luas. Kenapa luas? Karena Allah menjadikan atau mengatakan atau mengadakan surat yang mana kita bisa berlindung dengan surat itu, dengan membaca surat itu dari keburukan yang Allah ciptakan. Jadi Allah yang mengatakan surat ya, yang maksudnya kan Al-Quran itu kalamullah. Jadi Allah mengatakan surat An-Nas dan Al-Falaq sehingga kita bisa berlindung dengan membaca surat tersebut ya. Kemudian yang kedua itu ya, disyariatkan untuk membaca dua surat tersebut ya, terkhusus ketika kita terkena guna-guna ya, atau sihir baik dari ain atau penyakit dan seterusnya. Sebagaimana Aisyah ya, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya
Aisyah berkata bahwasanya Nabi Muhammad anna Rasulullah kana izastaka yaqra ala nafsihi bil muawwizatain wa yanfus falam mastadda waja'ahu ya kuntu aqra alaihi bil muawwizat wa amsah biyadihi alaihi raja'u barakatihima. Lihat di sini. Ya, bahwasanya Rasulullah jika sakit maka beliau membaca apa? Membaca dua surat ini ya, muawwizatain, kemudian menghembuskan ke seluruh badan. Ya. Ketika sakitnya makin parah maka aku membantunya. Jadi maksudnya Aisyah di sini ya membaca dua surat itu kemudian menghembuskan kemudian mengusap ke badan Rasulullah ya, karena adanya barokah dari dua surat ini. Paham ya? Kemudian sedikit lagi ya, bahwasanya ini dapat dari surat ini kita dapat mengambil faedah bahwasanya adanya inayatullah, maksudnya perhatian Allah terhadap hamba-hambanya, yaitu Allah menciptakan sesuatu atau mengatakan suatu pelindung atau mengadakan suatu pelindung ya yang untuk manusia dari keburukan-keburukan di dalam kehidupan di dunia ini ya, dari segala kejelekan ya, dan bertaus meminta perlindungan darinya ya. Dan dia adalah keburukan malam dan keburukan sihir dan keburukan orang yang hasad. Kemudian yang keempat, wajibnya bagi setiap muslim ya, ketika dia terkena sihir atau ain ya, atau perdukunan guna-guna, maka dia untuk mengunjungi sebelum dia mengunjungi dokter, maka dia diwajibkan ya atau disunahkan untuk meruqyah diri sendiri, baik itu dengan dua surat tersebut ya, sebagai penangkal atau penyembuh dari sakitnya. Yang kelima, wajibnya diharuskan setiap muslim untuk melihat saudaranya ya, maksudnya ketika dia melihat saudaranya yang diberikan nikmat oleh Allah untuk untuk menyebut nama Allah, tidak cuman wah-wah aja habis itu nanti orangnya sakit, enggak ya. Ya, kemudian dia harus menginginkan untuk tetapnya nikmat tersebut. Kalau kita menginginkan nanti juga nikmatnya hilang, berarti kita sudah hasad. Paham ya? Udah habis waktunya. Udah. Nanti insya Allah minggu depan kita akan sambung ke faedah yang ke-6 dan ke-7. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.